Om Swastiastu, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen beserta guru pamong. Perkenalkan, nama saya Iputu Arya Padang Arnawo, asal sekolah SMK Negeri 1 Klungkung sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Seni Budaya tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya membuat video pembelajaran di SMK Negeri 1 Klungkung dengan mengambil materi seni rupa 2 dimensi, khususnya melukis bagian kepala wayang Kamasan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore anak-anak. Berdiri. Aturan pengendali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. SMK Bisa. SMK Hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Semangat anak-anak ya. Silakan bisa duduk ya. Oke anak, sebelum pelajaran dimulai ya, lebih dahulu Bapak akan cek absensinya ya. Jadi untuk ketua kelasnya, bagaimana kira-kira untuk kelas kita hari ini? hadir semua Pak. Hadir semua? Hadir semua ya? Ya, ini bagus ya. Oke, Bapak tandai ya, hadir semua. Jadi untuk kelas PKP adanya hadir semua ya. Jadi semuanya bisa mengikuti pelajaran seni budaya pada sore hari ini ya. Oke anak, untuk materi hari ini ya, kita akan membahas tentang karya seni rupa 2 dimensi, yaitu melukis wayang Kamasan ya. Nah, nanti sebetulnya anak kira-kira tahu nggak lukisan wayang Kamasan itu seperti apa? Tahu ya? Pernah melihat? Ada yang belum? Ada. Oke, ada yang belum berarti ya. Oke, kalau yang belum, nah tolong nanti anak-anak simak baik-baik ya materi yang Bapak sampaikan pada sore hari ini. Nah, mohon perhatiannya anak, lihat pada slide-nya ya. Jadi materi kita hari ini adalah, nah itu ya. Nah, jadi melukis kepala wayang Kamasan. Jadi bagian kepalanya saja ya. Jadi kita cukup bagian kepalanya saja kita selesaikan ya pada lukisan sore hari ini. Kemudian next ya. Ini terlebih dahulu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Nah ini anak harus ketahui juga tujuan pembelajaran kita hari ini seperti apa ya. Jadi mohon disimak ya. Nah itu yang pertama ya, bisa dibaca kira-kira? Oke, yang pertama, siswa mampu menerapkan bahan dan alat ya dalam melukis bagian kepala wayang Kamasan. Jadi anak-anak bisa menerapkan ya bahannya seperti apa, alatnya itu seperti apa. Nanti anak-anak bisa mengaplikasikan itu artinya ya pada prakteknya nanti ya terkait dengan bahan dan alat. Nah kemudian ini yang kedua ya, bisa dibaca Pak di sini. Yang kedua. Siswa dapat menerapkan teknik cara melukis bagian kepala wayang. Ya, siswa dapat menerapkan teknik. Nah itu intinya ya. Setelah anak-anak bisa mengaplikasikan alat dan bahan, anak-anak bisa menerapkan teknik-teknik yang digunakan pada melukis wayang Kamasan. Ya. Kemudian yang ketiga ya, anak-anak di sini dituntut nanti menciptakan lukisan. Nah, berarti anak-anak harus ada proses di sini ya, ada proyek yang dihasilkan pada pertemuan sore hari ini, ya, yaitu menciptakan bagian kepala lukisan wayang Kamasan. Jadi hanya bagian kepalanya saja. Ya. Kemudian yang keempat, ya, coba dibaca lokasinya. Menciptakan lukisan bagian kepala wayang Kamasan. Menyajikan ya, menyajikan hasil dari wayang Kamasan. Nah, berarti di sini menyajikan. Setelah anak-anak bisa menciptakan, berarti anak-anak wajib menyajikan hasil karyanya. Menyajikan itu bisa dalam bentuk pameran, ya, bisa juga dalam bentuk apa? Presentasi. Ya, itu karena menyajikan itu tidak hanya sebatas melakukan pameran saja, tapi presentasi juga. Kelas itu misalkan itu juga masuk ke bagian menyajikan. Nah, ya. Bisa dipahami kira-kira sejauh itu kan? Bisa ya. Nah itu tujuannya ya.
Bapak lanjutkan ya. Nah, ini materi kita hari ini ya. Materi yang pertama ya, hari ini adalah kita pengertian alat bahan ya dalam karya seni rupa 2 dimensi pada melukis wayang masang. Nah, itu ya, pengertian alat dan bahan ya. Nah, kemudian yang kedua, pengertian teknik. Nah, itu berkarya seni rupa 2 dimensi pada melukis wayang masang. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang ketiga, metode penciptaan ya pada lukis 2 dimensi wayang masang. Nah, metode penciptaannya ya. Kemudian yang keempat, penyajian ya, penyajian karya seni 2 dimensi lukis wayang masang. Nah, jadi ada 4 ya materi pembelajaran kita hari ini yang harus kita selesaikan dalam durasi waktu kurang lebih 45 menit. Ya. Kira-kira bisa dilanjutkan anak? Bisa. Oke, next ya. Ah, ini anak ya. Nah, ini contoh sketsa ya. Ini adalah contoh sketsa karya seni lukis wayang masang. Nah, situ ya ada beberapa contoh sketsa yang Pak sampaikan ya. Bisa dilihat di slide-nya ya. Yang di belakang Pak perhatian. Nah, di slide-nya ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, ini ada bagian kepalanya saja ya. Ini adalah karakter dari wayang manis ya. Itu yang pertama, wayang manis. Kemudian yang kedua juga karakternya yang tengah-tengah maksudnya ya. Itu bagian karakter wayang manis juga ya, wayang manis atau wayang lembut. Nah, kemudian contoh yang ketiga itu adalah contoh dari karakter wayang keras ya, keras yang dimana kira-kira dapat membedakan dari contoh itu? Bagian mata. Dari mana? Ya, dari wajahnya atau dari matanya ya. Apa coba lihat matanya. Kalau wayang manis itu ya melengkungnya ke cembungnya ke bawah atau ke atas gitu ya. Kalau melengkungnya ke bawah itu berarti wayangnya tokohnya dewi atau perempuan. Kalau matanya lingkar melengkung ke atas berarti tokohnya wayang manis lagi. Kalau matanya bulat, nah seperti contoh yang ketiga, nah itu karakter wayang ke atas. Nah, kira-kira bisa dipahami anaknya? Bisa? Bisa? Oke, kalau nggak bisa, Bapak lanjutkan ya. Nah, mohon perhatiannya. Nah, ini ya, nah, ini sudah diwarna. Nah, itu ya. Nah, itu yang disebut tadi, mana wayang manis perempuan. Nah, itu contohnya yang pertama. Ya, itu wayang manis yang laki. Nah, itu contohnya yang Arjuna. Cembung matanya kan ke atas ya. Bisa bedakan antara yang laki dan perempuan pada wayang manis? Bisa ya. Nah, itu dari segi matanya saja. Kemudian ada kumisnya juga kalau yang laki ya. Ada kumisnya. Nah, itu ya. Nah, itu ya contoh yang berwarna ya. Nah, ada lagi. Nah, ini kan. Ini contoh yang citra totalitas. Ya, jadi keseluruhan tubuhnya atau badannya kelihatan. Ya, nah, itu yang sejatinya citra totalitas. Ya. Nah, itu contoh dari wayang masang. Ya. Nah, ini karakter ya. Nah, ini contoh karakter. Nah, ini yang full ya. Nah, ini contohnya Dewi ya. Pada wayang manis perempuan. Ya. Nah, kalian bisa perhatikan situ. Kemudian ini contoh yang kedua adalah contoh wayang keras. Ya, betul nggak? Wayang keras. Kenapa dikatakan wayang keras? Karena ya dari segi matanya bulat, otot matanya bulat galak ya. Nah, itulah disebut dengan karakternya wayang keras. Nah, ini ada lagi satu contohnya. Nah, itu wayang wayang manis. Ya, itu wayang manis pada karakternya atau laki-laki. Jadi laki-lakinya matanya cenderungnya ke atas. Nanti tolong anak-anaknya. Nanti anak-anak bisa membedakan yang mana karakter wayang laki manis, mana perempuan manis, dan yang mana wayang ke atas. Nah, itu ya. Mohon itu perhatikan anaknya. Bisa dilanjutkan anak? Bisa. Oke, next ya anaknya. Nah, ini ya. Nah, sekarang ya. Nah, ini Bapak bawakan tampilkan video ya. Nah, ini video tentang melukis wayang masang. Mohon simak. Nah, ini.
sketsa, ya. Nah, itu proses sketsa. Sketsa itu menggunakan pensil, ya. Nah, itu pensil istilahnya, ya. Oke, Bapak sketsa, ya. Maksudnya, nah, ini proses sketsanya. Nah, ini, ya, sudah nampak sketsanya. Ya. Nah, itu hampir selesai sketsanya, ya. Nah, apa saja, ya. Nah, ini namanya proses kontur, anak, ya. Nah, kontur itu menggunakan drawing pen, ya. Itu memberikan suatu penegasan pada sketch yang sudah dibuat, ya. Nah, itu namanya kontur. Nah, ini, ya. Nah, ini namanya proses kontur. Nah, itu. Nah, setelah selesai mengkontur, ya, secara totalitas, ya, itu hasil sketsa dari pensil itu dihapus, ya. Tujuannya adalah sehingga proses pewarnaannya itu lebih mudah, ya, tidak tebal kertasnya. Dan itu hanya bentuknya saja seperti itu, ya. Aku bakal tempat lagi, ya. Nah, ini sudah masuk proses tahap pewarnaan, anak. Ya, karena di dalam wayang keemasan itu teknik warna itu menggunakan teknik gradasi warna, ya. Ada di dalam warna. Ada ya pada proses pembuatan warna kulit, ya. Pada proses warna kulitnya, ya. Kemudian ini bahwa sudah mulai ke pakaian, ya. Nah, itu gradasinya sudah nampak, ya, sudah kelihatan, ya. Ada 2 lapis warna, ya, gradasinya. Nah, itu warna pada kelompok, ya. Nah, itu proses gradasinya pada kulitnya, ya, warna kulit, ya. Kalau pada kita saja ini, karena videonya baru sekali ini. Nah, itu, ya. Nah, untuk proses gradasinya 3 tahap warna ada, ya, terpasang. Nah, itu. Nah, itu sudah nampak sekali, ya, gradasinya, ya. Itu pembuatan awan, ya. Nah, kalau dilukis tradisi awalnya seperti itu dibuat, beda dengan dilukis modern, ya. Nah, ya, karena berbeda sekali. Kalau dilukis modern tidak seperti itu pembuatan awannya, ya. Tapi kalau di wayang klasik keemasan seperti ini, ya, itu udah bagus, ya. Pakem juga bagus sekali. Nah, itu udah hampir selesai anaknya. Nah, ini, ya. Nah, ini udah jadi, ya, sebenarnya. Di tangan di sana, ya, berarti karya itu sudah fix selesai, ya. Nah, itu seperti itu, nah, ya, contoh dari pembuatan lukisan wayang keemasan, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang, ya. Nah, ini, ya. Nah, sekarang, ya. Tadi kan anak-anak sudah menyimak, ya, beberapa contoh dari lukisan wayang keemasan, ya, dari slide-nya, ya. Kemudian ada beberapa videonya juga. Nah, kemudian di sini juga Bapak hadirkan contoh yang secara manual, ya. Nah, ini kalau manualnya seperti ini, ya, biar anak dapat lihat, ya, secara langsung, ya. Nah, ini, nah, bisa dilihat di belakang? Bisa, ya. Nah, ini, ya, ya. Ini proses pembuatan sketsanya ini, ya. Nah, ya, satu-satu ambil, ya. Nah, ini proses pembuatan sketsa, ya. Ini sketsanya menggunakan pensil, ya. Nah, sama sebenarnya prosesnya dengan tayangan tadi, ya, tayangan videonya. Nah, ini secara langsung di atas kertas, ya. Kalau yang tadi itu dibuatnya di atas kanvas, ya, ya. Nah, ini. Nah, kemudian, ini namanya proses kontur atau cawi, ya. Ini proses mencawi namanya.
Nah ini tahap berikutnya, tahap yang kedua ya, dari sketsa kemudian proses mencabi atau membentuk ya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga proses pewarnaan ya. Nah dalam proses pewarnaan ya seperti ini. Nah ini contohnya yang sudah utuh ya. Nah, jadi secara totalitas buah. Nah, ini contoh warnanya. Menggunakan warna gradasi yaitu warna watercolor atau cat air ya. Saya kira buat ini seperti ini nanti bisa ya? Ya harus bisa ya. Ya nanti sambil belajar ya. Nah ini ya beberapa contoh yang sudah Bapak perlihatkan ya terkait dengan proses pembuatan lukisan wayang kemasan. Nah sejauh itu kira-kira ada yang bertanya sebelum Bapak lanjutkan ke pemberian KPD? Silakan. Ada? Ya di situ. Apa perbedaan alat dan bahan? Perbedaan alat dan bahan. Nah kalau kita bicara tentang alat dan bahan ya, alat dan bahan. Yang mana termasuk dengan alat? Nah itu dulu. Kalau pensil alat apa bahan? Ya, alat itu adalah pensil, pulpen, penggaris, ya, kuas, penghapus itu bagian dari alat. Kemudian yang bahan itu seperti apa? Bahan adalah cat, ya. Kemudian medianya termasuk juga bahan. Di mana disebut dengan media? Kanvas ini media ya, ini media. Kanvas ini juga media. Dan di situ ada alat dengan bahan. Ya, ada lagi kira-kira? Oke. Bahan apa yang baik untuk melukis wayang kemasan? Bahan yang bagus ya, yang baik untuk melukis wayang kemasan. Nah, kalau kita bicara tentang bahan, sebenarnya banyak sekali bahan yang bagus-bagus ya. Tergantung kita sebetulnya ya di dalam mengaplikasikan bahan itu sendiri ya. Kertas juga bagus ya, kanvas juga bagus ya. Tuh, kertasnya yang bagus apa? Kertas linen juga bisa ya dipakai. Kemudian kertas kempot juga bisa. Tapi kertas manila A3 juga bisa ya, itu bisa. Tergantung juga kita nanti di dalam proses pemanfaatan dari kertas itu sendiri ya. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Pak, teknik apa yang digunakan pada melukis wayang kemasan? Teknik ya, nah, teknik yang dilakukan ya seperti sudah Pak sebutkan ya pada proses pemutaran videonya. Tekniknya adalah teknik apa? Cat air atau transparan. Kemudian gunakan juga teknik gradasi warna. Itu ya. Tekniknya adalah teknik gradasi warna dan transparan. Ya, transparan itu. Ya, kalau cat air pasti karakternya itu transparan. Ya, seperti itu anaknya. Sudah cukup kira-kira anaknya? Sudah ya? Cukup? Oke, kalau sudah cukup ya. Nah sekarang, ini tolong ketua kelasnya ya. Nah ini nanti disebarkan ya KPD-nya ya. Nah ini silakan saya silakan ketua kelas ya. Nanti ketua kelasnya bertugas untuk membagikan dan tolong dikerjakan nanti setelah kegiatan prakteknya ya. Oke, silakan penduduk ketua kelasnya ya. Ayo. Anak-anak nanti tolong ya, ketika diberikan oleh ketua kelasnya, tolong dikerjakan KPD-nya ya. Sesuai dengan permintaan senang daftar permintaan ya. Nah, sudah ada juga selebarannya itu ya, membuat ide, penentuannya, penyiapan alat dan bahan, kemudian penerapan tekniknya ya. Oke, next ya Pak lanjutkan. Ini metode penciptaan karya ya. Nah, kita masuk metode. Metode penciptaan karya adalah ya cara mewujudkan karya seni secara sistematik ya, sesuai dengan tahapan-tahapan perancangan sampai mewujudkan karya seni. Nah itu metodenya ya. Nah, kemudian apa lanjutkan? Nah, ini penyajian karya seni. Nah siapa penyajiannya nanti? Nah kasih dulu penyajian ya. Nah pengertian penyajian ya. Coba dibaca. Ya. Pengertian penyajian karya seni lukisan adalah penyajian yang memperlihatkan hasil karya seni yang telah dibuat, misalnya dengan sebuah kamera. Nah itu ya, nanti disebut dengan penyajian. Bisa dipahami kira-kira mana? Bisa ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini kita berbicara ke bahan, alat, dan teknik ya. Nah, yang pertama itu bahan ya. Nah, ini bahan. Nah, itu ya. Bahan berkarya seni rupa adalah ya material yang habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni
tersebut. Ya, jadi bahan itu adalah bahan yang habis Pak. Contohnya kayak penghapus, pensil itu kan habis pakai ya, namanya warna ya. Kemudian nah itu ada contohnya ya. Nah itu ada kanvas, kemudian ada warna ya. Warna akrilik atau cat air ya. Nah, kemudian kita lanjutkan anak. Nah ini masuk ke alat ya. Nah itu alat ya. Alat merupakan ya benda-benda tertentu yang dipergunakan dalam mewujudkan karya seni ya. Itu benda-benda yang tertentu. Nah itulah disebut dengan alat yang mewujudkan karya seni. Oke Bapak ya. Nah ini contoh-contohnya ya. Ada dua contoh nah. Nah, itu contoh alatnya. Itu ada kuas ya. Kemudian ada sandaran lukis ya, dan lukis. Kemudian ada juga palet ya. Nah, itu ada palet. Kemudian ada juga pisau palet. Nah, itu namanya pisau palet ya. Ya. Nah, itu. Bisa dilihat kan? Bisa. Oke. Nah, ini alat ya. Nah, kemudian ini juga alat digunakan pada lukis wayang kamasan anaknya. Itu sama juga ada kuas anaknya. Kemudian ada kuas tradisional yang dibuat dari bambu juga ada ya. Bambunya ditumbuk seperti itu sehingga berserabut itu pakai menjadi kuas. Nah itu menggunakan pada wayang kamas. Bisa menggunakan wayang kuas seperti itu. Nah itu. Nah kita lanjut lagi. Nah ini ya. Nah ini tekniknya. Ya. Silakan dibaca Pak. Nah. Teknik adalah keterampilan teknis dalam menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang barang. Ya, bisa dipahami yang lainnya? Bisa. Bisa? Bisa ya? Kalau melukis wayang kamasan jadi yang digunakan dari apa? Masih ingat kan? Jadi kan rangka bahan atau gradasi warna. Nah, kalau ingat ya. Nah, jadi kalau ingat tadi ya. Nah, itu. Nah, ini berapa jenis tekniknya anaknya? Nah, ini ada beberapa jenis teknik ya. Nah, ini sudah kita sampaikan seperti ini ya. Yang 3.1 ya, itu ada ngolokin ya, ada ngereke ya namanya, kemudian mewarnin, kemudian ada nyawi, kemudian yang terakhir ada bahasanya ngeclear ya, ngeclear ya, atau finishingnya itu ngeclear. Nah itu beberapa teknik yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan wayang kamasan ya. Nah, kira-kira sejauh itu ada pertanyaan dari sebelum Bapak lanjutkan nanti ke prakteknya? Ada silakan. Terkait dengan bahan, alat, teknik itu silakan ada? Atau sudah jelas? Ada? Bagaimana cara membuat gradasi warna? Cara membuat gradasi warna ya. Nah, kalau pembuatan gradasi warna ya, yang pertama anak itu harus menuangkan warna atau memasang warna yang paling tipis terlebih dahulu ya. Itu pada proses wayang kamasan ini kan. Pasang dulu warna yang paling tipis, misalkan warnanya kuning gitu misalkan contohnya. Kuningnya yang paling tipis dulu. Kalau warnanya itu sudah selesai digoreskan, harus setengah kering ya, sudah setengah kering atau kering baru ditumpuk dengan warna kuning yang lebih tebal di atas itu. Ya, kemudian proses yang kedua warnanya itu sudah agak lebih kering, setengah kering ya, setengah kering, lagi ditumpuk dengan proses warna kuning yang lebih tebal lagi atau proses yang ketiga, sehingga ada 3 lapisan warna seperti itu. Ya, nanti berlapis-lapis kesannya seperti itu ya. Tapi dari tipis, tebal, itu kan disebut dengan gradasi warna atau gelap, terang. Nah, itulah. Bisa dipahami? Bisa. Jawabannya bisa ya? Bisa. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan lagi? Nah, silakan. Ada? Sudah jelas ya? Sudah. Nah, ini ya. Berapa proses pembuatan? Nah, ini kelasnya yang tadi kelas TPSM ini ya. Ini anak-anak TPSM teman kalian serta ya. Nah ini proses pembuatan di kelas ya kemarin ya, itu melukis wayang kamasan juga ya. Nah itu pada menggunakan kertas, ada proses pewarnaan, kemudian itu ada yang buat sketsanya, kemudian itu bapak juga ada pendampingan di situ ya. Kemudian ada yang berproses membuat wayang kamasan juga, BSM gitu ya. Nah itu. Kira-kira begitu anak-anak materi hari ini. Sebelum kita praktek, kira-kira ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kalau tidak ada yang bertanya lagi ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan praktek. Karena secara teori Bapak sudah sampaikan ya, bagaimana cara-cara, proses teknik, bahan, alat di dalam proses pembuatan wayang kamasan Bapak sampaikan. Sekarang kita mengaplikasikan atau menerapkan aja. Ya, nanti ada
melukis atau menggambar di halaman sekolah. Ya, jadi biar kita bisa berbaur dengan alam atau lingkungan, gitu ya. Kemudian kita kreasikan. Ya, oke, silakan anak diberikan disiapkan alat-alatnya, bawa ke halaman sekolah. Ya, silakan kertas, warna itu semuanya disiapkan. Ya, silakan anak cepat ya. Silakan. Ayo menuju ke halaman sekolah ya. Oke anak-anak, sekarang ya silakan sudah itu alatnya sudah siap. Silakan sekarang anak-anak buat sketsa terlebih dahulu ya. Nanti prosesnya ada 3 tahapan pembuatan sketsa. Setelah sketsa selesai, anak-anak kontur ya. Dengan pengarahan Bapak di kelas tadi, dikontur atau dicawi. Setelah itu baru proses pewarnaan. Jadi 3 fase itu, 3 tahapan itu. Nanti kalau anak-anak sudah selesai itu, karyanya kita selesai ya. Oke, silakan untuk hemat waktu. Silakan anak-anaknya buat sketsa terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang kendala, ada pertanyaan, ya. Selesai sketsa anaknya? Sudah selesai semuanya? Sudah? Sudah belum? Ada? Sudah semua selesai? Nah, kalau sudah selesai sketsanya, silakan anak dikontur sekarang. Ya, anak dikontur pakai drawing pen atau pulpen boleh. Apa? Dengan bawa drawing pen. Ya. Nah, silakan dikontur ya itu. Sampai kita bawa, bawa juga. Kita pinjam. Nah, ini. Ya. Nah, silakan dikontur. Anaknya dikontur tadi sketsanya dikontur ke bawah. Ya. Sudah selesai dikontur ya? Ya. Bagaimana cara mengaplikasikan teknik Oh, pewarnaannya. Warnanya mana warnanya? Nah. Ya, silakan anak. Nah, ini rasanya sudah semua bisa sudah selesai ya. Nah, silakan anak alat dan bahannya rapikan dulu ya. Kemudian kalau sudah rapi, anak silakan karyanya nanti dikumpulkan ya. Nah, silakan anak dirapikan dulu kuahnya. Selesai ya. Sebagian besar sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai ya, silakan anak-anak berkumpul dulu di sebelah sini semuanya ya.
Nah, silakan. Dari selatan ya, silakan. Ya, semuanya sudah selesai ya. Sudah semua? Sudah ya. Oke, Nana, kalau sudah selesai ya. Nah, tadi Bapak amati ya dari proses sketsa, kontur dan proses pewarnaan ya. Sebagian besar anak-anak sudah menguasai teknik dari pewarnaan wayang kemasan atau gradasi warna itu sendiri ya. Hasilnya juga sudah sangat-sangat bagus sekali ya. Rata-rata anaknya bagus-bagus karyanya di sini ya. Oke, Nana, sekarang kalau sudah selesai ya, tinggal sekarang proses selanjutnya itu melakukan penyajian karya ya. Yang Bapak sampaikan di kelas tadi, ingat? Nah, penyajian karya itu bisa berupa presentasi ya begitu. Tidak serta-merta di pameran ya. Nah, kira-kira siapa yang sudah siap untuk bisa mempresentasikan karyanya? Nah, silakan. Boleh angkat tangan yang sudah siap? Sudah siap? Ya, nah, silakan maju ke depan. Nah, dipresentasikan karyanya ya. Nah, itu dari segi karakternya ya. Nah, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Anagung Jano Madika Putra, nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Di sini karya saya bertemakan wayang kemasan manis laki-laki. Ciri-cirinya yaitu bisa dilihat di sini wayang kemasan manis laki-laki itu terdapat kumis di bagian wajahnya, bentuk hidungnya serta bola mata yang cenderung ke bagian atas. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Silakan. Nah, bisa dulu sebentar. Nah, berdiri tetap ya, jangan duduk. Nah, ada lagi kira-kira temannya yang mau bisa? Ah, ini perempuan. Ya, nah, silakan. Ya, lagi satu aja ya, ya. Baik, perkenalkan nama saya Igusti Aditya Damayanti, nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yaitu wayang kemasan manis perempuan. Nah, ciri-cirinya di sini terdapat mata dari wayang ini cenderung ke bawah dan memiliki hiasan-hiasan di kepalanya serta memiliki bibir yang berwarna merah muda. Sekian, terima kasih. Nah, itu ya. Yang ini adalah wayang manis perempuan. Di sini menggambar wayang manis laki-laki. Nah, kira-kira ada pertanyaan atau masukan dari teman-temannya, silakan terkait dengan karya teman yang dulu. Dari tekniknya, warnanya barangkali, silakan. Ada yang mengkritisi atau memberikan masukan? Nah, silakan. Ada? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah paham maksudnya? Bisa temannya sudah? Sudah ya? Ya, begini ya, Bapak tegaskan kembali. Nah, ini kebetulan di sini ada dua karakter wayang yang berbeda ya. Wayang manis laki dan wayang manis perempuan ya. Nah, Bapak garis bawahi sekali, perbedaan yang paling mencolok itu ada di bagian matanya ya. Kalau yang laki cembung matanya ke atas. Nah, itu tolong diingat anak. Kalau yang perempuan pada wayang manis ini perhatikan cembung matanya ke bawah ya. Kalau yang laki pakai kumis, kalau yang perempuan tidak pakai ya. Kemudian bisa mencirikan juga kalau yang laki rambutnya dipisung atau pendek, kalau yang perempuan bisa tertirai panjang. Nah, bisa dilihat dari rambut, hidung, mata ya. Dari karakter hidung juga bisa dilihat, hidungnya juga di ya. Nah, itu jadi banyak ya, banyak hal untuk mencari perbedaan antara karakter wayang manis laki dengan karakter wayang manis perempuan. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah jelas anak kira-kira? Sudah. Proses penciptaan wayang kemasan? Sudah ya? Nah, saya yakin yang lainnya juga bagus-bagus karyanya ya. Ini sudah bagus-bagus sekali, semuanya udah bagus karyanya ya. Cuman karena ini adalah sudah waktu ya, jadi tidak semuanya bisa tampil untuk presentasi ya. Nah, itu dua orang ya sebagai perwakilannya ya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, ini beri aplaus dulu buat temannya yang sudah presentasi. Nah, itu anak-anaknya. Nah, tadi hasil karyanya sudah bagus, maksimal sekali anak-anak ya. Proses pengerjaannya dari awal ya, menyampaikan materi anak-anak sudah mengingatkannya
dengan baik, sudah fokus. Dari proses penerapan atau proses prakteknya juga anak-anak sudah mengikuti dengan sangat serius sekali dan hasilnya sangat luar biasa. Jadi Bapak sangat senang sekali hari ini ya. Jadi hasilnya di kelas DKP ya sangat bagus-bagus sekali ya. Kemudian video yang tadi itu anak TBSM ya. Di sana juga lumayan bagus ya. Ada juga yang berapa yang kurang. Tapi itu perlu dengan anak Bapak ya bisa belajar ya. Nah, kira-kira seperti itu dulu anak-anak ya. Ada kira-kira pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Ada? Cukup? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas ya. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah semangat sekali ya mengikuti pelajaran hari ini yaitu pelajaran seni budaya khususnya menggambar wayang kamasan. Bapak apresiasi sangat luar biasa anak-anak ini ya, karyanya bagus-bagus sekali ya. Jadi kalian sebagai putra daerah kalian harus tahu tentang budaya sendiri karena wayang kamasan itu satu-satunya karya atau warisan budaya yang ada di Kabupaten Gunung. Kita patut bangga sekali sebagai generasi muda ya. Seharusnya kalian nanti sebagai apa? Sebagai penerus ya, bagus ya, sebagai penerus kalian juga harus menjaga dan melestarikan budaya wayang ya. Terus ya, karena ini sudah waktu juga. Habis ini pelajaran apa? Ada lagi? Bapak pulang? Pulang ya, udah selesai ini pelajaran terakhir ya. Oke, kalau begitu kita akhiri aja pertemuan hari ini. Lalu Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum anak-anak mengakhiri ya, Bapak akhiri. Silakan anak-anak berdiri. Nah, kita berdoa sekali lagi ya. Mengakhiri proses pembelajaran sore hari ini. Ya. Untuk doa sore ini dipimpin oleh Tuan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa kita. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya silakan anak dirapikan lagi.